Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi di Morning Motivasi dengan Pak Ceng Apip, yang kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang Hari Santri ya Pak Ceng Apip ya. Oke Pak Ceng Apip, program di SMA 2 sekarang itu pertama adalah diharuskan untuk sholat duha ya, sholat sunat duha 12 rakaat. Di samping sholat wajib ya, itu 5 waktu, ditambah lagi bacaan hafalan Al-Quran, surat Al-Waqiah. Nah, dilihat dari kemarin sekarang ya, mungkin agak kendur itu Pak Ceng Apip. Mungkin ya sebagai pribadi juga kadang-kadang kalau misalkan gak dipaksa-paksa, ibadah itu agak sulit gitu ya. Mungkin di saya pribadi gitu Pak Ceng Apip ya. Nah, ada nggak mungkin kiat-kiat dari Pak Ceng Apip untuk tetap istiqomah, sumastaqim kalau misalnya bahasa Arab. Jadi istiqomah itu kan Allah menyukai yang istiqomah, sedikit tapi istiqomah. Kalau banyak istiqomah itu lebih bagus. Itu Pak Ceng Apip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya ini program yang luar biasa ya, untuk mendobrak karakter siswa-siswa khususnya di SMA Negeri 2. Betul. Sehingga sholat duha, sholat wajib, dan juga hafalan gitu ya. Nah, bagaimana agar kita dalam beribadah itu atau dalam menjalankannya itu biar istiqomah gitu ya. Ya tentunya kita harus mempelajari dulu. Yang pertama ilmu. Iya. Ya, mempelajari dulu bagaimana sholat, Betul. bagaimana sholat duha, Betul. bagaimana fadilah kita menghafal Al-Waqiah gitu ya. Betul. Itu kita harus memahaminya dulu, karena kata para ulama fikih, wa kuluman bi ghairi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Iya. Sahajama barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, iya, mardudatun la tuqbalu. Itu ditolak dan tidak diterima ya. Itu ibadahnya. Sehingga kita harus mempelajari, memahami. Dengan kita mempelajari, memahami, sehingga kita akan paham, tahu fadilahnya bagaimana kalau kita meninggalkan sholat, bagaimana kalau kita menjalankan sholat. Iya, Bagaimana fadilahnya kalau kita sholat duha, bagaimana kalau tidak. Dan itu, jadi kita memahaminya dulu. Jadi mempunyai semangat ya ketika menjalankannya. Ya, terus tidak terlepas la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita beribadah itu karena Allah. Karena Allah, betul. Sehingga setiap selepas kita sholat, kita dianjurkan membaca doa. Iya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika, ya Allah jadikanlah saya ini sebagai ahli zikir. Iya. Ala zikrika, ahli zikir, supaya ingat terus kepada Allah. Wa syukrika, ahli syukur. Ahli syukur, betul. Wa husni ibadatik, dan orang yang sebaik-baiknya dalam beribadah kepada Allah. Nah, kita harus tahu bagaimana kalau kita menjalankan sholat, ya tentunya Allah akan memberikan kebahagiaan. Karena apa? Dengan kita menjalankan sholat berarti kita satu sudah menjadi orang yang beriman, keduanya sudah betul-betul menjadi orang yang orang Islam. Ya, yang ketiganya kalau kita sholat itu termasuk salah satu orang yang bersyukur, yang bersyukur kepada Allah. Rasulullah SAW itu sudah dijamin masuk surga. Iya, betul. Kan tetapi Rasulullah diriwayatkan beribadah sholat sunnah sampai bengkak kan gitu ya. Iya, betul. Beribadah sampai bengkak. Sahabat bertanya, ya Rasul, engkau sudah dijamin masuk surga tapi masih menjalankan ibadah yang luar biasa. Rasulullah menjawab, apakah tidak boleh aku bersyukur kepada Allah? Ini salah satunya kita bersyukur. Bersyukurnya kepada Allah ya. Iya. Kalau kita bersyukurnya gimana? Kita belum tentu dijamin masuk surga, ya. Tapi karena itu. Ya, apalagi kita. Sebetulnya umat Nabi Muhammad itu umat Nabi Muhammad itu sampai
Iya. Nabi Adam saja sirik, dalam artian sirik di sini iri, bukan Ya, bukan iri syirik, kan? iri berarti iri. Nabi Adam dosanya apa? Hanya memetik Buah khuldi. buah khaldi, Heeh. tapi Allah hukum berapa tahun? Iya. Allah menghukum diterima tobatnya 1000 tahun kan? 1 tahun iya. Nah, makanya Nabi Adam berbuat dosa sedikit Iya. itu diterima tobatnya sehingga 1000 tahun. 10 tahun. Dan langsung kan begitu Allah Nabi Adam dihukum ke dunia. Iya. Nah, kalau dulu guru saya menjelaskan ini kulit kuku yang sekarang Iya. itu dulu kulitnya kayak gini. Nabi Adam itu dulunya. Sehingga sekarang ini dijadikan sejarah agar kita itibar. Makanya kalau ketawa lihat saja kuku ini kan sedih gitu. Karena sehingga kan dulu biar kelihatan ini. Kalau sekarang darah kelihatan nggak ngalirnya. Kalau kuku kan kelihatan. Iya. Betul betul. Nah itu sehingga Allah hukum. Sehingga iri Nabi Adam. Kalau kita umat Nabi Muhammad coba. Sekarang kita berbuat dosa. Iya. Tobat kepada Allah langsung diterima nggak? Insya Allah diterima. Ya gitu. Asalkan benar-benar Benar, betul. bertaubatnya nasuha, Taubatan nasuha. maka akan sebanyak apapun dosanya akan Allah ampuni. Nabi Adam sampai 1000 tahun. Nah, Gitu. ini Pak Ceng Apip kan itu ada motivasi berarti dalam diri. Nah, dari setiap sisi ibadah pasti ada padilah-padilah keutamaan dari ibadah yang dilaksanakan. Kalau sholat wajib kan mungkin nggak terlalu ini, tapi kan kalau sunat ya, sunat itu pasti ada padilahnya Pak Ceng Apip. Ya, tadi Mungkin kan bisa satu-satu kita diterangkan. berbicara mengenai ya agar kita berusaha istiqomah. Iya. Tadi kita jangan lupa berdoa apapun kepada Allah, berdoa salah satunya. Ya. Tadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, terus kita. Yang keduanya kita berusaha Iya. makanan. Oh. Makanan ataupun dosa, bukan ya tidak hanya makanan atau perbuatan tingkah Ya. laku kita hindarkan perbuatan-perbuatan yang berbuat dosa. Ya. Karena dengan perbuatan dosa itu Yang tidak disukai Allah berarti ya. dosa-dosa itu akan menghalangi diri kita untuk kuat beribadah. Betul. Seperti subuh kaberangan wae itu harus Nah. tanda tanya, berarti masih banyak dosa. Dosa-dosa yang Iya. nggak terasa Karena ya. Betul. Malaikat Jibril itu dulunya menyampaikan wahyu, akan tetapi sekarang menguatkan hati orang yang beriman. Kalau Allah kepada Rasul langsung, Iya. kan lewat malaikat Jibril. Ketika Rasul mendapatkan apa, maka Rasul itu dimaksum, Nabi Iya. dimaksum. Kalau menjalankan dosa atau kesalahan langsung kan. Iya. Kalau kita lewat hati kita. kita, Nah, sehingga kalau kita masih malas menjalankan sholat, ibadah Iya, dan sebagainya, Itu ada tanda Banyak tanya besar dosa ya, apa, tanda iya. tanya besar. Mungkin ada gitu dosa yang naon mungkin ya pernah harus dimuhasabah dilakukan. gitu. Nah, Ditobati berarti. sehingga kita kembali kepada kiat kita agar beribadah harus memahami. Kan kalau kita sholat, kita itu ibaratnya gini, Pak Martin punya pembantu. Iya. Misalkan Andrean, pembantu Andrean nggak Hmm. menyahut, kira-kira kesel nggak? Kesel. Betul, Kayak gitu. kesel. Andre, oh iya Pak, Kan kalau susah kan. siap gitu ya. Tapi kalau misalkan anak buah atau misalkan pembantunya, wah singer lah cepet gitu, sekali panggil langsung. Iya. Kira-kira ingin lebih nggak memberikan kebaikan? Iya, pasti lebih memberikan kebaikan. Ya Betul. gitu. Nah sehingga kita sholat itu sebagai salah satu kita bersyukur kepada Allah. Oh, iya, Nah, bersyukur. kita bagaimana orang yang menjalankan sholat? Sholat itu kalau guru saya dulu menjelaskan sholat itu ibarat angka 1, Martin. Kita sholat ibarat angka 1. Satu. Iya. Baca Quran 0. 0. Sedekah 0. 0. Kemudian berbuat kebaikan apa lagi? 0. Terus nambah berarti. Kalau misalkan berbuat kebaikan banyak nih ya. Nah, berbuat tapi kebaikan. kalau satunya nggak beres nih. tapi kalau misalkan sholatnya enggak, Quran, sedekah, silaturahmi 0. Makanya di dalam hadis Tidak dijelas- bernilai berarti. Tidak bernilai. Makanya Nolnya banyak, dalam tapi hadis tidak bernilai. di dalam hadis yang paling utama yang akan pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau Iya. sholatnya baik, amalan yang lain baik. Kalau amalan sholatnya tidak benar, tidak baik, Iya. maka Betul, tidak. betul. Awas. Iya. Sholat ini amalan akhirat, tapi Betul. bisa jadi amalan dunia. Pak Martin misalkan jadi imam, Allahu Akbar. Hayang ka tajih, hayang ka puji, ku saha. Kepuji ya. Yang Ketika nanti dipanggil oleh Allah,
kita tidak akan mendapatkan pahala akhirat karena ingin dipuji. Betul. Nah, bagaimana kalau orang yang meninggalkan sholat? Orang yang meninggalkan sholat, di dalam hadis muttafaqun alaih dijelaskan man tarakas sholata muta'ammidan kutiba ismuhu babunar fulan bit fulan hatta yadkhulun nar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kutiba ismuhu, maka ditulis nama si orang yang tidak sholat itu babunar, di dalam pintu neraka. Hatta yadkhulun nar, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Jangankan meninggalkan, fawailul lil musallin, kita lalai dalam sholat saja. Iya, betul. Orang yang lalai gitu ya, yang lalai saja itu sudah Allah. Maksudnya yang lalai itu kayak gimana, Pak? Satu, lalai dalam waktu bisa. Mungkin yang kadang kedua, gini, saya kemarin lihat survei-survei ya dari kurikulum ya, dari informasi dari kesiswaan. Ada yang lihat gitu, sholat wajib gitu ya, jarang gitu. Jadi ada yang 5 waktu, semua berarti ada yang 4 waktu, ada yang 3, ada yang cuma 1 waktu, kan berarti nggak sempurna gitu. Ya. Makanya lalai itu ada yang dari segi waktu ataupun dari segi misalkan kita sedang sholat Allahu Akbar, kita berpikir kemana saja itu sudah termasuk lalai. Aduh. Ya, akan tetapi kita berusaha saja. Iya, berusaha. Ya, berusaha. Nah, mudah-mudahan ya Pak. Bahkan kan al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah, yang membedakan antara kafir dan muslim itu sholat. Mantara kos sholat muta'amidan faqad kafara jihar. Iya, betul. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kedudukannya kafir di hadapan Allah. Betul. Gitu. Nah, seberusaha mungkin kita harus berusaha menjalankan sholat dengan semaksimal apalagi bagi yang laki-laki berusaha sholat berjamaah. Berjamaah itu sangat sulit. Orang yang tidak pernah sholat berjamaah, maka Allah akan mencabut keberkahan dari kasabnya. Sehingga kasab itu pekerjaan ya, pekerjaannya. Ketika kita di sekolah berusaha kita untuk berjamaah. Di alam masyar itu akan ada satu pertolongan, yang pertolongan itu langsung dari Allah. Iuh-iuhan bahasa Sunda namanya iuh-iuhan teh. Jadi kan kalau di alam masyar itu nanti akan tidak, matahari itu kan ibaratnya 1 jengkal di atas kepala kita. Jadi panas gitu ya. Saking panasnya kan nanti bakal ngojay di nakesang sendiri kan gitu. Nah, ada orang yang akan terhindar daripada panas teriknya matahari nanti. Itu pertolongan Allah. Ya, itu bagi orang yang satu yang selalu menjalankan sholat berjamaah. Nah ini Fadilah berarti ya. Ini untuk kedepannya nih. Ataupun orang yang belum adzan sholat, belum datangnya waktu sholat, dia sudah di masjid. Wah, luar biasa. Itu salah satunya. Sulit itu. Ataupun orang yang suka azan. Pak Ajis. Pak Ajis. Ya kan. Kalau Pak Ajis belum datang waktu azan suka azan gitu, Pak Ajis kan gitu. Kalau Pak Ajis guru bahasa Indonesia mah, dia mah adannya kapan saja. Iya gitu. Tapi bagus, beliau itu bagus. Ada yang marah-marah beliau adan. Itu jadi kan gak marah-marah. Halus itu ya meredamkan amarah bisa dengan adan. Kayak aya nu tawuran adan gitu. Jadi berhenti gitu. Subhanallah. Jadi memang kita harus tahu fadilahnya. Dan sebaliknya, kalau kita meninggalkan sholat atau kita lalai dalam sholat, na'udzubillahi min dzalik, nanti Allah akan menemani orang yang lalai dalam sholat itu, namanya ular sujawul aqra, yang kukunya terbuat dari besi, yang matanya juga akan mengeluarkan api. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang meninggalkan sholat atau yang lalai itu. Nah, sehingga kita harus banyak mengingat-ingat kematian. Jadi kan hal yang paling baik itu mengingat Allah, mengingat kematian. Nah, betul. Sehingga harus berpikir bagaimana kalau kita di alam kubur kondisinya seperti ini, gini. Itu akan menambah keimanan kepada kita. Dan tentunya hal yang paling utama, kita jangan tinggalkan belajar atau mengaji. Nah, itu betul ya. Karena dengan belajar mengaji itu kita akan termotivasi untuk beribadah dengan siapapun kapanpun. Silakan harus. Al imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah fi taatillah. Iman nurun, iman berkurang anil maksiatillah. Ketika kita belajar mengaji, maka iman itu akan naik. Betul. Bahkan dosa yang tidak terasa di akhir zaman itu adalah mereka yang meninggalkan belajar ngaji. Belajar agama itu dosa yang tidak terasa. Belajar agama. Bahkan di dalam kitab Syu'abul Iman dijelaskan
banyak motivasi-motivasi tentang menuntut ilmu. Iya. Orang yang menuntut ilmu itu khairun man tolabal ilmi saatan. Pak Martin belajar ilmu kemarinnya, belajar Pak Ahmad belajar bismillah saja itu. Iya. Khairun antus salim atamar 23 belajar aja kalimat bismillah aja itu. Khairun antus salim atamar. Itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Pernah sholat 100 rakaat? Belum pernah. Jadi kita dengan banyak belajar mengaji, banyak motivasi. Iya, betul. Bahkan di dalam kitab Zu'mul Iman dijelaskan, barang siapa man talabal ilmi, barang siapa yang belajar ilmu, ilmu itu lebih baik daripada siang 70.000 tahun ibadah. Kita belajar menuntut ilmu itu lebih baik daripada 70.000 tahun ibadah. Ibadah apa aja punya? Siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai tahajud. Subhanallah. Ada nggak orang yang siang puasa malam tahajud? Nggak ada kayaknya. Sampai 70.000 tahun. Nggak ada. Nah itu. Jadi dengan kita menuntut ilmu itu lebih baik, lebih utama daripada, maksudnya gini, orang yang menuntut ilmu itu dapat pahalanya sangat banyak gitu. Ibadah 70.000 tahun. Kita kan usianya nggak mungkin nih sampai 70.000 tahun. Iya. Tapi dengan kita menuntut ilmu, iya, betul. maka kita sudah punya pahala ibadah 70.000 tahun. Siap. Bandingan orang ibadah 70.000 tahun, siangnya puasa, malamnya tahajud. Oke, Pak Ceng Apip, nanti itu sudah sangat banyak ya. Jadi intinya dari keseluruhan itu yang pertama adalah ilmu ya. Ya, pahami ilmunya dulu. Kita harus pahami ya, betul. Yang untuk jadi memotivasi kita beribadah itu ilmu. Yang kedua, apa yang kita makan itu akan berpengaruh kepada apa yang kita lakukan, berarti akhlaknya, dosanya gitu. Ya. Ketika misalkan banyak berbuat baik, itu apa yang kita makan itu dari sumber-sumber yang baik akan menunjukkan atau melahirkan hal-hal baik juga berarti ya. Sehingga bagaimana mengenai makanan ini, orang yang makan makanan haram maka 40 hari kan ibadahnya nggak diterima. Kalau bahasa apa itu bahasa itu kalau ketika hati-hati dalam memakan teh apa? Ya. Tawadu. Waro betul. Waro. Ya, jadi sangat hati-hati gitu dalam memakan. Yang ketiga yaitu fadilah ya, mungkin ya, kita harus pahami fadilahnya apa aja. Untuk apa? Mendorong supaya kita kan ada yang seperti ini ya, itu tawasul bil amal. Seperti itu kan. Ada ya ketika misalkan ya Allah saya meminta karena kita sudah beramal dengan amal itu. Ya, seperti dalam ada satu kisah yang di dalam gua itu kan gitu. Iya. Jadi memang kalau kita berkaitan dengan fadilah kan gitu. Orang yang berjamaah, orang yang sholat di rumah dengan yang di masjid kan beda. Orang yang berjamaah dengan sini kan beda. Iya, betul. Orang yang sudah menikah dan belum juga kan itu beda pahalanya gitu. Kalau separoh gitu maksudnya separoh itu ya. Ibadahnya orang yang sudah menikah dan belum itu juga jelas beda secara fadilahnya. Iya, betul. Orang yang belum menikah ya satu. Kalau orang yang sudah menikah punya bandingan ibadah 60 tahun. Iya. Gitu. Mungkin kalau misalkan kesulitannya akan berbeda gitu. Kalau misalkan punya anaknya mengganggu sholatnya, misalnya mau pergi berjamaah ikut sama anaknya nggak mau jadi ikut, mau di pangku susah, pas mau sholat naik ke sini pernah lah gitulah. Kalau sudah menikah punya anak itu yang belum menikah ya mudah-mudahan ya saya doakan yang belum menikah mudah-mudahan dicepatkan lah menikah, jodohnya ada, berkahi ya gitu ya. Kalau siswa mah belajar dulu tapi pelajari tetap dipelajari kan kelas 12 juga belajar ya tentang pernikahan ya. Mudah-mudahan nih ya perbincangan ini jadi motivasi buat kita semua sih sebenarnya, termasuk saya pribadi ya. Karena saya tidak yang paling terbaik ketika beribadah. Kadang-kadang saya juga bolong-bolong misalkan berjamaah itu agak kita tuh mau ini ngerjain dulu gitu baru. Nah, mudah-mudahan berusaha lah gitu. Jadi tidak termasuk orang-orang yang lalai. Di sekolah kita berusaha untuk berjamaah di sekolah. Ketika di rumah ya kita berusaha. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Ceng Apip. Ya, terima sama-sama. kasih ilmunya banyak dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari diri saya pribadi mungkin. Saya doakan mudah-mudahan
kita masyarakat Indonesia itu disehatkan ya dari penyakit COVID ya, kita bisa bersua lagi, belajar seperti biasa lagi, tidak pembelajaran jarak jauh, supaya kita bersilaturahmi itu sangat senang saya bersilaturahmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.